Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di awal pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Disimak ya. Tujuan pembelajarannya dengan membaca teks organ gerak, siswa dapat menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam bacaan secara tepat. Dengan mengamati gambar organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Nah, masih ingat tidak? Apa sih arti dari ide pokok itu? Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Ide pokok juga disebut gagasan utama. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi, kalimat yang mengandung ide pokok disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang menjelaskan kalimat utama disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Agar lebih paham, coba kalian simak bacaan berikut. Judulnya organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, mana nih ide pokok dari bacaan tadi? Baik, nah ide pokoknya adalah kalimat yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu kalimat utamanya, gagasan utamanya atau ide pokoknya. Kalau yang secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Nah, itu adalah kalimat penjelas ya, kalimat penjelas atau kalimat pengembang yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang ide pokoknya berada di depan. Agar gampang untuk mengingatnya, kalian bisa mengingat cara mengingatnya itu D, berarti depan ya. Kemudian yang kedua induktif, paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. Kemudian yang terakhir paragraf campuran, paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir. Kemudian gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak pada manusia yaitu tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Tulang digerakkan oleh otot. Nah, kemudian otot disebut alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Tulang berfungsi yang pertama tempat melekatnya otot. Kemudian yang kedua melindungi organ dalam manusia. Seperti di gambar tulang rusuk ini melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru ya. Nah, kemudian yang ketiga memberi bentuk tubuh. Dengan adanya tulang kita bisa berdiri tegap. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak ada tulang, pastinya apa ya namanya ya? Lemes, kelemar-kelemar kayak gitu ya. Oke, kemudian yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Selanjutnya otot. Otot berfungsi yang pertama untuk menggerakkan tulang.
ya, sebagai alat gerak aktif. Kemudian yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Kemudian otot tersusun dari inti sel, kemudian membentuk serabut otot, membentuk otot atau daging. Kumpulan inti sel menjadi serabut otot, kemudian membentuk otot atau daging. Nah, selanjutnya organ gerak hewan. Ada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama ada jenis mamalia, contohnya sapi. Mamalia itu hewan yang memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Jadi hewan yang beranak dan menyusui, vivipar ya, disebut mamalia. Contohnya sapi. Sapi ini bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua ada kelinci. Kelinci juga termasuk hewan mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Kemudian hewan yang ketiga katak, termasuk hewan amfibi, hewan yang hidup di 2 alam, bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Kemudian yang keempat ada ikan Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Kemudian masih hewan vertebrata. Yang kelima ular, termasuk jenis reptil, bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Kemudian tadi vertebrata, sekarang avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Yang pertama kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Kemudian yang ketiga ada siput, termasuk jenis hewan moluska, bergerak menggunakan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Nah, sudah selesai untuk materi hari ini. Kita dapat simpulkan yang pertama yaitu gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu paragraf. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Baik, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.